Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, tokek besar yang menampakkan diri di ruang tamu bukan sekedar hewan biasa. Ia adalah utusan alam gaib yang membawa pesan mendalam tentang keadaan rumah dan penghuninya. Kalimat pembuka itu terlontar begitu saja dari mulut seseorang tetangga tua ketika melihat seekor tokek berukuran luar biasa besar menempel di dinding ruang tamu rumah Pak Rudi. Kejadian itu terjadi pada suatu senja yang hening. Ketika udara terasa lembab dan cahaya jingga mulai memudar, tokek itu tidak seperti biasanya. Badannya gemuk, matanya bersinar merah kehijauan, dan suaranya menggelegar memecah kesunyian. Bukan sekali dua kali tokek itu muncul, ia seolah memiliki ikatan khusus dengan rumah itu. Muncul di saat-saat tertentu yang membuat bulu kuduk meremang. Dalam kepercayaan Jawa, terutama yang tercatat dalam primbon, kehadiran tokek besar di ruang tamu dianggap sebagai pertanda yang sangat kuat. Ruang tamu adalah jantung rumah, tempat pertama tamu melihat dan tempat keluarga menyambut kedatangan. Jika seekor tokek besar memilih ruang tamu sebagai panggungnya, maka pesan yang dibawanya pastilah berkaitan erat dengan energi rumah tersebut. Primbon menyebutkan bahwa tokek adalah hewan yang memiliki indera keenam tajam, mampu merasakan kehadiran makhluk halus dan perubahan energi di sekitarnya. Ukurannya yang besar menandakan kekuatan atau intensitas dari pertanda itu sendiri. Salah satu tafsir paling umum adalah bahwa rumah tersebut memiliki penghuni gaib yang cukup kuat. Bukan sembarang penunggu, melainkan entitas yang sudah lama menempati atau memiliki ikatan historis dengan tempat itu. Tokek besar bisa dianggap sebagai penjaga atau penanda bahwa wilayah tersebut tidak kosong dari penghuni alam lain. Ada yang percaya bahwa tokek itu sendiri adalah jelmaan dari makhluk halus tertentu, atau setidaknya hewan yang diberi tugas khusus untuk memberitahu manusia. Ketika tokek itu muncul dan bersuara keras, itu seperti sebuah pengumuman. Ada yang tidak biasa di sini. Namun pertanda ini tidak selalu berarti negatif. Dalam beberapa kasus, kehadiran tokek besar justru dikaitkan dengan akan adanya upacara adat atau ritual tertentu di rumah tersebut. Mungkin ada hajat besar seperti sedekah bumi, ruatan, atau peringatan hari-hari keramat yang membutuhkan keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib. Tokek bisa dianggap sebagai penanda bahwa alam semesta sedang membaca kesiapan rumah tersebut untuk menyelenggarakan acara yang melibatkan banyak orang dan energi. Suaranya yang menggelegar di malam hari bisa diartikan sebagai panggilan agar penghuni rumah mempersiapkan diri, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ambil contoh kasus keluarga Pak Rudi. Setelah kejadian tokek besar itu, Pak Rudi mengaku sering bermimpi aneh tentang orang tua berjubah putih yang berdiri di depan pintu, atau aroma dupa yang tiba-tiba menusuk hidung meski tidak ada yang membakarnya. Anak perempuannya yang masih kecil mulai berbicara sendiri seolah sedang bercengkerama dengan teman tak kasat mata. Awalnya mereka menganggap itu hal biasa, hingga tokek itu muncul lagi esok harinya. Tepat di atas meja tempat mereka biasa meletakkan sesajen kecil setiap malam Jumat Kliwon, barulah Pak Rudi teringat bahwa kakek buyutnya dulu adalah seorang penjaga sumur tua di belakang rumah, yang konon merupakan pintu gerbang alam gaib. Keluarga itu akhirnya mengadakan selamatan kecil dan membersihkan sumur tua itu. Sejak saat itu, tokek besar itu tidak pernah muncul lagi. Apakah tokek itu adalah utusan untuk mengingatkan mereka akan warisan leluhur yang terlupakan? Ada juga cerita dari sebuah desa di Jawa Timur. Seorang
ibu muda mengeluh bahwa tokek besar selalu muncul di ruang tamu setiap kali ia akan melahirkan. Awalnya ia takut, mengira rumahnya angker. Namun setelah berkonsultasi dengan sesepuh desa, ia diberitahu bahwa tokek itu justru menandakan bahwa proses persalinannya akan lancar dan bayi yang dilahirkan akan diberkahi. Tokek dianggap sebagai simbol perlindungan dari leluhur yang sedang menjaga proses kelahiran agar berjalan aman dan benar saja. Setelah melahirkan, tokek itu menghilang. Ini menunjukkan bahwa pertanda tokek besar bisa bersifat kontekstual, tergantung pada kondisi penghuni rumah dan tradisi yang diyakini. Dari sisi psikologi, fenomena ini juga menarik. Tokek memiliki suara yang khas dan keras, yang secara alami akan menarik perhatian manusia. Ketika seekor tokek besar muncul di ruang tamu, tempat yang biasanya bersih, terang, dan dikontrol oleh manusia, itu menciptakan kontras yang mengganggu kenyamanan psikologis. Kita terbiasa menganggap ruang tamu sebagai wilayah kita, tempat kita merasa aman dan berkuasa. Kehadiran hewan yang biasanya bersembunyi di sudut gelap atau atap, tiba-tiba muncul di area terbuka, memicu rasa tidak nyaman dan membangkitkan naluri purba bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini mirip dengan perasaan ketika melihat cicak besar di kamar tidur, tapi tokek lebih besar dan suaranya lebih mengganggu. Respons emosional ini yang kemudian diinterpretasikan melalui lensa budaya dan kepercayaan setempat. Dalam primbon, tokek juga dikaitkan dengan konsep wibawa, rumah. Rumah yang dihuni oleh orang yang memiliki wibawa kuat atau sering melakukan kebajikan konon akan menarik perhatian makhluk halus yang baik. Dan tokek besar bisa menjadi salah satu penandanya. Sebaliknya, rumah yang sering menjadi tempat pertengkaran, maksiat, atau mengabaikan aturan adat mungkin akan menarik perhatian makhluk halus yang kurang bersahabat. Dan tokek besar bisa menjadi pertanda bahwa energi negatif itu sedang dibaca oleh alam gaib. Suaranya yang keras seperti peringatan, bersihkan hati dan rumah kalian karena ada yang sedang mengawasi. Menariknya, dalam beberapa cerita rakyat, tokek besar juga dianggap sebagai teman para dukun atau orang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi. Mereka percaya bahwa tokek bisa menjadi media komunikasi dengan alam gaib, atau bahkan menjadi teman berlatih bagi para ahli spiritual. Jadi jika tokek besar muncul di ruang tamu rumah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan spiritual, itu bisa dianggap sebagai kunjungan biasa dari rekan sejawat di alam gaib. Tapi bagi orang awam, kejadian itu tetap menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana dengan kasus di mana tokek besar muncul di rumah yang baru dibangun di atas tanah yang belum pernah dihuni? Ini sering dikaitkan dengan sejarah tanah itu sendiri. Bisa jadi tanah itu dulunya adalah tempat keramat, seperti makam leluhur, pohon besar yang dikeramatkan, atau bekas tempat pemujaan. Tokek besar muncul sebagai penanda bahwa hak ulayat alam gaib atas tanah itu masih ada. Dan manusia yang baru datang harus menghormatinya. Biasanya, keluarga yang mengalami ini dianjurkan untuk mengadakan upacara nuwun pangapura atau meminta izin kepada penunggu tempat agar hidup rumah tangga mereka bisa hidup rukun dengan penghuni lama. Di era modern seperti sekarang, di mana banyak orang yang lebih percaya pada logika dan teknologi, fenomena tokek besar sering dianggap angin lalu atau sekedar gangguan hewan biasa. Namun bagi mereka yang masih memegang erat tradisi,
dan kepercayaan leluhur, tokek besar tetap menjadi simbol yang tidak bisa diabaikan. Ia seperti jembatan antara yang kasat mata dan yang tak kasat mata, antara dunia nyata dan dunia mitos. Suaranya yang menggelegar di malam hari ketika semua orang sudah terlelap, seolah membangunkan kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian di rumah kita sendiri. Jadi, ketika suatu hari Anda mendengar suara tokek yang luar biasa keras dan melihatnya berukuran besar menempel di dinding ruang tamu Anda, cobalah untuk tidak langsung panik atau mengusirnya dengan kasar. Ambil waktu sejenak untuk merenung. Apakah ada hal dalam kehidupan rumah tangga Anda yang sedang tidak seimbang? Apakah ada tradisi yang terlupakan, atau mungkin rumah Anda memang sedang dibaca oleh alam gaib karena akan ada peristiwa penting yang akan terjadi? Tokek besar itu mungkin bukan musuh, tapi seorang utusan yang datang dengan pesan yang perlu kita artikan dengan bijak. Namun, penting juga untuk tidak terjebak dalam ketakutan berlebihan. Primbon dan kepercayaan lokal memberikan panduan, tapi setiap rumah memiliki cerita uniknya sendiri. Yang terbaik adalah tetap tenang, menjaga kebersihan dan ketenangan rumah, serta jika memungkinkan berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman dalam hal ini, baik itu sesepuh adat, ulama, atau psikolog jika rasa takut itu sudah mengganggu keseharian. Karena pada akhirnya rumah adalah tempat kita mencari perlindungan dan kedamaian, baik dari gangguan fisik maupun psikologis. Fenomena tokek besar di ruang tamu mengingatkan kita bahwa dunia ini masih menyimpan banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat semata. Ia mengajak kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, menghormati tradisi leluhur, dan membuka pikiran bahwa ada dimensi lain yang berinteraksi dengan kehidupan kita, meski kita tidak selalu menyadarinya. Tokek itu mungkin kecil, tapi pesannya besar. Selalu ada yang mengawasi, selalu ada yang perlu diperhatikan, dan selalu ada keseimbangan yang harus dijaga antara dunia kita dan dunia di luar sana. Jadi, mulai malam ini, jika Anda mendengar suara tokek yang terdengar berbeda dari biasanya, cobalah dengarkan dengan hati yang terbuka. Siapa tahu, itu adalah panggilan untuk kembali merenung, berkontemplasi atau bahkan memperbaiki hubungan dengan keluarga dan lingkungan. Karena terkadang pertanda terbesar datang bukan dari hal-hal spektakuler, tapi dari suara kecil yang tiba-tiba memecah keheningan di ruang tamu kita. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam tentang tokek besar di ruang tamu dalam Primbon. Semoga pengetahuan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya dan mitos yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Separatus Sakral untuk konten-konten menarik dan sakral lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.